Kembali di Ini Sore kali ini bersama saya Nadia Valeri, pemirsa. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsinya. Sementara itu meski masih akan dibahas lebih lanjut, namun anggaran makan siang gratis di tiap daerah bisa berbeda. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dengan rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Gibran meminta publik menunggu kepastiannya dan berencana menggelar uji coba program tersebut di Solo, Jawa Tengah pekan depan. Sudah ideal itu segitu dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat, termasuk Solo. Hari Senin ada uji coba makan siang gratis ya. Nanti saya ajak ya dari Senin. Berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari 15.000. Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Artinya selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana, Mas? Saat ini jalan lancar ya, dan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal, tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silakan disampaikan ke sama ini sudah ada. Itu belum nanti teman-teman media Solo, wartawan Solo nanti saya ajak ya uji coba minggu depan ada di Solo ya. Berarti yang disampaikan Pak Erlangga kemarin belum final, Mas? Belum ada yang final ya, ditunggu dulu ya. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk mengefisiensikan pagu anggaran makan siang gratis sebesar Rp71 triliun, yaitu dengan menurunkan alokasi biaya dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Hal ini diungkapkan ekonom Herianto Irawan usai diajak berdiskusi oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih. Mereka sudah agree on that, tapi yang menurut saya yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian, adalah ini. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-elek ke tim ekonominya Pak Awan untuk memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Sementara itu, terkait dengan teknis program ini masih akan dibahas lebih detail. Anggaran makan siang gratis untuk setiap anak juga akan berbeda-beda di tiap daerah. Adapun langkah efisiensi anggaran ini juga bisa dinilai sebagai upaya baik pemerintah mendatang untuk menjaga keberlanjutan APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kantongi rekomendasi 8 partai, duet Hovifah Emil Dardak semakin kokoh di Jawa Timur. PDI Perjuangan dan Nasdem bersiap membentuk poros baru untuk melawan Hovifah. Peta politik Jawa Timur kemungkinan akan memunculkan dua poros. Pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak menjadi calon terkuat di Pilgub Jawa Timur. Saat ini keduanya telah mengantongi surat rekomendasi dari 8 partai, diantaranya Partai Perindo, P3, Demokrat, PAN, Gerindra, PSI, Golkar, dan yang terbaru PKS. Dukungan PKS disampaikan Kamis siang saat Khofifah dan Emil Dardak berkunjung ke kantor PKS. Alhamdulillah, pada hari ini DPP PKS dapat menyerahkan secara langsung surat keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera atas dasar hasil rapat BPTP
pada 4 Juli yang lalu. Hari ini sudah di-SK-kan dan sudah kita berikan secara langsung kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, yaitu kepada Ibu Hajah Dr. Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dan Mas Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Sementara PDI Perjuangan berencana akan mengajukan calon dari internal partai. Nama Tri Risma hari ini hingga Pramono Anung disebut-sebut akan maju menjadi lawan pasangan Khofifah Emil Dardak. Bahkan PDI Perjuangan berencana bekerja sama dengan Nasdem untuk mengusung pasangan sendiri. Saat ini pasangan Khofifah Emil Dardak telah mengantongi 62 kursi. Sementara bila PDI Perjuangan dan Nasdem bersatu akan mendapatkan 31 kursi. PKB hingga kini belum memastikan dukungannya dalam kontestasi pilkada. Namun PKB yang memiliki 27 kursi DPRD bisa mengajukan calonnya sendiri. Sebagai informasi, untuk mengajukan calon diperlukan minimal 20% kursi DPRD atau 24 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di Banten, pemirsa, Pilkada Banten akan diramaikan tokoh-tokoh ternama. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani, anggota DPR RI Rano Karno, hingga mantan Bupati Pandeglang 2 periode Ahmad Dimyati Natakusuma siap bersaing. Tak hanya Jakarta, Pilkada Banten juga diprediksi akan panas. Sejumlah nama besar siap bersaing untuk memperebutkan kursi Banten 1. Salah satunya adalah Wali Kota Tangerang Selatan 2011-2021, Airin Rahmidiani. Airin ditugaskan partainya, Golkar, untuk maju di Pilkada Banten. Selain Golkar, Airin juga mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional. PDIP juga disebut-sebut akan mendukung orang nomor 1 di Tangerang Selatan 2 periode ini. Kita serahkan kepada Ibu Airin di Banten. Jadi ini penegasan bahwa kami di Banten tetap mendorong mencalonkan Ibu Airin, dan kemudian Ibu Airin segera diminta mencari pasangannya dan kemudian melakukan konsolidasi mendapatkan dukungan partai politik koalisi dengan partai politik yang lain. Selain Airin, Dimyati Natakusuma juga mantap maju pada Pilkada Banten. Mantan Bupati Pandeglang 2 periode ini telah menerima pinangan dari Ketua DPD Partai Gerindra Banten, Andra Soni, untuk maju sebagai calon wakil gubernur Banten. Jadikan Banten ini lebih bagus, yang modern tadi, teknologi informasi, digitalisasi, dan juga mudah akses. Maka itu modern. Kalau nggak modern, bagaimana bisa menyambung dengan internasional? Nama anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno juga digadang-gadang akan maju di Pilgub Banten. Pemeran Sidul ini sebelumnya mengikuti penjaringan calon gubernur Banten dari PDIP. Rano Karno dinilai memiliki riwayat karir politik yang moncer, mulai dari Wakil Bupati Tangerang 2008-2011, Wakil Gubernur Banten 2012-2014, hingga Gubernur Banten 2015-2017. Namun, ia kalah pada Pilgub Banten 2017 melawan Wahidin Halim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan membuka peluang untuk mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pilgub Jakarta. Anies Baswedan dan Ahok pun diprediksi akan kembali bertemu dalam Pilkada Jakarta. Peluang Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta semakin menguat. PDI Perjuangan selaku partai tepatnya bernaung pun mulai bersiap untuk ajukan kader sendiri dalam Pilgub Jakarta. Karena Pak Jakarta ini etalase dari PDI. Sorot mata tertuju ke Jakarta. Daya tariknya luar biasa. Maka Ahok menurut saya karena tingkat elektabilitasnya sangat mengejutkan, itu potensial bisa mengalahkan Anies. Namun, keputusan Ahok untuk maju dalam Pilkada Jakarta masih menunggu keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Rencananya Megawati akan segera mengumpulkan sejumlah pengurus DPP PDIP untuk rapat penentuan nasib Ahok.
Namun, sejumlah pengamat menilai majunya Ahok akan kembali memunculkan isu SARA. PDI Perjuangan pun diprediksi tidak akan mengusung Ahok. Jadi suka senang tidak senang ketika keduanya maju gitu berhadap-hadapan, maka isu SARA itu akan muncul lagi. Masyarakat yang sudah adem gitu, yang sudah damai, aman gitu ya, lalu akan muncul lagi isu SARA itu. Oleh karena itu saya meyakini PDIP tidak akan mendorong Ahok. Selain Ahok, PDI Perjuangan juga telah menyiapkan sejumlah tokoh internal untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya adalah Andika Perkasa. Bahkan PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan menduetkan Anies dengan Andika. Untuk mengusung calonnya, PDI Perjuangan tidak bisa maju sendiri lantaran saat ini PDI Perjuangan hanya memiliki 15 kursi. Sebagai informasi, partai politik harus memiliki paling sedikit 22 kursi di DPRD Jakarta untuk mengajukan calonnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah sebelumnya diusung Golkar untuk dampingi Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta 2024, pemirsa Partai Golkar juga memberikan instruksi kepada Yusuf Hamka untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada 2024. Terkait hal tersebut, Yusuf Hamka mengaku kaget karena mendapat amanah pekerjaan yang berat. Saya juga kaget-kaget juga nih, kenapa jadi berubah nih. Dari Cawagup sekarang jadi Cagup nih, berarti tugasnya saya nggak ngerti nih kenapa jadi berat gitu. Tapi ya tanggapan saya ya yang pertama, innalillahi wa innalillahi raji'un. Pasti dari Allah kembali kepada Allah, itu aja. Udah nggak ada apa-apa. Ini pekerjaan berat. Kalau Allah berkehendak, yang berat bisa jadi ringan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, yang ringan pun jadi berat. Itu aja. Pemirsa, Partai Perindo resmi memberikan dukungan kepada bakal calon Bupati Barito Timur Arianto S. Muller dan bakal calon Bupati Donggala Vera Elena Laluni. Dukungan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya ekonomi rakyat dan infrastruktur. Setelah resmi mengantongi surat rekomendasi dukungan, bakal calon Bupati Barito Timur Arianto Muller akan langsung tancap gas mensosialisasikan program unggulannya kepada masyarakat. Mensukseskan program-program kerakyatan yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu cara bagi Arianto Muller untuk mewujudkan visi misi dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan program-program kerakyatan yang melibatkan masyarakat, kami yakin ini akan menjadi suatu peningkatan ekonomi kepada masyarakat, sehingga nanti seperti yang diingin oleh Perindo, mewujudkan Indonesia sejahtera ini akan bisa terwujud dengan baik dari daerah. Komitmen mensejahterakan rakyat, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, juga disampaikan bakal calon Bupati Kabupaten Donggala. Ya, yang kami utamakan adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan, karena Kabupaten Donggala yang kita ketahui bahwa dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu termiskin kedua dari belakang. Nah, jadi banyak hal-hal yang harus dibenahi, terutama masalah infrastruktur yang harus merata. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman, Indra Okta, Aris Setiawan, iNews melaporkan.